Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya masih di channel Sahabat Kita, dan kali ini kita ditemani seperti biasa oleh Mas Irfan Gapi. Nah, jangan lupa di subscribe dulu ya. Irfan Gapi ya. Irfan Gapi juga. Dan subscribernya Irfan Gapi juga nanti mampir ya ke channel Sahabat Kita. Jangan lupa di subscribe ya. Dulu nggak di subscribe ya. Dan kok esnya cuma satu Pak? Es cendolnya cuma satu. Ini kutu air Mas. Oh, kutu air. Kutu air. Merah-merah gitu ya. Karena kutu air Moina SP. Nah, pada video kali ini kita berkaitan dengan kutu air. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari subscriber Sahabat Kita tentang kutu air, Mas. Ya. Dan ini adalah lanjutan ya. Sebelumnya ada di channel saya, jangan lupa tonton. Di channelnya Irfan Gapi. Nah, ini lanjutannya. Lanjutannya ya. Ya, ada di channel Sahabat Kita. Mulai aja ya. 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 Pertanyaan selanjutnya ya. Perbedaan apa ya pakai kotoran puyuh sama kotoran ayam? Di sini nggak ada puyuh. Oke, jadi kalau nggak ada kotoran puyuh, Iya, kotoran ayam bisa. bisa ya. Bisa. Kotoran ayam bisa. Cuma ya hasilnya nanti nggak sebagus dengan kotoran puyuh. Bisa, cuman nggak sebanyak puyuh ya. Iya, jadi dia perkembangannya agak sedikit lambat, Sedikit lambat. dibandingkan dengan Puyuh. menggunakan puyuh. Jadi intinya bisa ya, coba aja ya. Bisa. Nah, Kotoran bebek juga bisa. bisa. Bebek bisa. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Nah, dari Klik Pro. Klik Pro. Ya. Oke. Om, saya tinggal siapin air dalam kolam, terus kasih kotoran puyuh. Terus tunggu apa Om? Atau di tahapan lain? Ada tahapan lain? Jadi gini, dalam berkultur kutu air, kalau di kolam besar, seperti di video saya, yang belum nonton, silakan nonton video saya yang cara ternak kutu air menggunakan kotoran hewan, terutama puyuh, kolam besar. Itu saya tidak menggunakan starter. Nah, dia muncul sendiri. Cuma airnya memang bukan air dari sumur. Jadi air Saya ngambilnya air dari irigasi. Mungkin dari irigasi itu terbawa bibit-bibit kutu airnya, Mas. Makanya saya tidak menggunakan starter, tapi airnya saya dari irigasi. Saya ngambil dari irigasi. Nah, kalau airnya dari air sumur, pastikan menggunakan starter. Berarti bisa disimpulkan ya, ada kesimpulan lain di sini. Kalau starternya itu ngambil di alam liar bisa ya? Bisa. Ngambil dalam liar bisa. Nyatanya tadi saya ngambil air dari irigasi, dia jadi. Cuma bagusnya memang ambil yang orang kultur, Mas. Lebih bagus ya? Lebih bagus, dia daya tahan tubuhnya kan sudah bagus karena dia istilahnya udah beradaptasi ya. Udah beradaptasi. Berkali-kali berkembang biak di Iya, di kolam ya. kayak gitu sih. Berbeda dengan dalam liar. Makanya ketika ada teman-teman yang ngambil di alam liar pagi banyak, sore mati. Nah, kan kadang seperti itu. Nah, bagusnya kalau ngambil starter itu memang ya beli yang ke tempat yang kultur kutu air. Tapi terpaksanya kalau nggak ada yang jual ya dari alam. Ya, terus nih ada yang bertanya nih. Saiful Kanan. Mantap. Berarti cuma direndam kotoran puyuh tanpa bibit ya? Kutu airnya muncul sendiri. Nah, itu Iya, kalau saya yang menggunakan air dari irigasi. air irigasi. Air Iya ya, irigasi. bisa. Kemungkinan ya, tapi nggak mesti ya. Kalau selama ini saya nggak pakai starter, Mas. Kalau dari air irigasi. Tapi kalau dari air sumur, air pump, air pompa, itu pakai starter. Starter. Ya, kemungkinan dia terbawa sih. Kalau yang dari air irigasi. Pakai air irigasi, tapi nggak mesti ada gitu ya. Kecenderungan kalau air irigasi dia sudah bawa, Mas. Udah ada ya. Udah ada. Tapi mungkin lama ya, soalnya kan ada cuman sedikit. Bisa jadi seperti itu. Jadi gitu. Jadi Itu ya. tidak semua air Tidak semua air bisa bawa bibit kutu air ya. kutu air. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari Jarot Beut. Carot, mantap Carot.
kotoran puyuh sampai kapan dipakai ya Om? Jadi Waktunya. kalau kotoran puyuh itu sampai airnya udah nggak berwarna coklat, Sampai bening ya? sampai bening. Jadi menandakan kalau warnanya sudah nggak begitu coklat, menandakan dia sarinya udah habis dimakan. Makanya harus pemupukan ulang. Nah, bagusnya menggunakan kotoran puyuh, kalau sudah habis kita tinggal pupuk, Nggak perlu dikuras? nggak perlu dikuras. Oh gitu ya? Iya, tinggal pupuk kalau di kolam besar ya. Bayangkan kalau kolam besar seperti punya saya yang ada di video saya Sebelumnya ditonton ya. Iya. Itu berapa liter air harus masuk kan? Makanya kita pupuk ulang. Jadi jangan buang-buang air ya? Jangan buang-buang air. Kecuali kalau ternaknya di styrofoam, kolam-kolam kecil itu. Bagusnya di kuras habis. Kalau di kolam besar, kalau misalkan mau dikuras habis, kalau terserang ini Kutu jet. kutu jet. Oh, Kalau ada kutu jet banyak, kita kuras habis, jemur sampai telur-telurnya kering ya? kering gitu. Kayak gitu. Pokoknya kalau ada kutu jet harus kuras habis. Kuras habis. Bahaya kalau di ikan sih masalahnya. Bisa membunuh ya? Bisa membunuh. Nah, terus ada pertanyaan lagi ya dari siapa ini? Afif Amir. Afif Amir. Ya. Bang, saya punya kolam bekas ternak ikan nila. Bisa langsung dipakai kultur apa harus buat dari awal lagi? Kebetulan airnya hijau pekat. Ya. Tinggal dikasih kotoran aja ya. Ya. Jadi gini, kalau dari bekas ikan nila, bekas ikan lele, bekas ikan apa itu yang kuning hitam apa yang kecil-kecil yang seribu ikan moli itu tinggal kita ambil airnya, kita kasih starter. Ambil airnya. Ambil airnya. Kalau udah berwarna hijau, kita ambil. Kalau ambil ikannya gimana? Kalau ambil ikannya takutnya dia ada anakan ikan yang nggak ke bawah. Makanya alangkah bagusnya ambil airnya. Airnya aja ya. Disedot baru dikasih starter. Cuma kalau green waternya udah tua, nggak jadi. Ciri-ciri green water sudah tua, ketika di kolam dia berwarna hijau. Kemudian ditaruh ke kolam penampungan untuk kutu air, misalkan ambil pagi. Setelah 24 jam jadi bening. Dia ngendap, warna hijaunya nempel. Nah itu nggak jadi. Jadi nggak dimakan ya? Nggak dimakan. Harus yang green waternya yang masih muda. Lanjut ya. Ya. Nah, berarti dari ini nih. Zalozola ya. Berarti kalau warna kutirnya putih itu kurang asupan makan atau gimana itu? Karena kutu airnya putih, biasanya kan merah. Jadi kemungkinan dia kalau putih oksigennya tinggi apa ya? Kalau nggak salah seperti itu. Jadi dia kalau putih dia oksigennya tinggi. Cuma selama ini saya ternak kutu air itu nggak ada yang putih. Merah semua ya? Merah semua. Apalagi kalau menggunakan green water dia merahnya lebih menyala. Kalau pakai kohe dia agak kecoklatan. Kadang ada yang coklat itu ya? Ya itu yang pakai kohe biasanya kecoklatan. Atau kita sudah pakai green water, cuma dia terkena air hujan, dia warnanya berubah agak keputihan. Putih. Keputihan semu-semu putak gitu lah mas. Warna putak apa? Mungkin ngaruh pH-nya atau gimana itu ya? Kemungkinan karena dia kena air hujan seperti itu. Kayak ini merah ini. Jadi bukan karena asupan pakannya kurang ya? Jadi ada beberapa faktor sih. Satu, oksigennya terlalu tinggi. Dua, pakan juga bisa. Bisa ya? Iya. Nah ini ada yang tanya lagi dari Yuni Fatimah. Mau tanya Pak. Oke. Kotoran yang udah kering ditebar atau di dalam karung aja tanpa dibuka? Iya. Berarti Mbak ini belum nonton video secara penuh berarti ya. Lihat tutorialnya secara langsung ya. Tutorialnya secara langsung. Jadi di dalam video yang saya buat beberapa waktu yang lalu itu kita masukkan ke dalam karung. Masuk ke dalam karung, kita cemplungkan aja langsung ke kolam. Kalau ditebar nanti kotorannya kan banyak. Kalau di dalam karung, kalau misalkan sudah warna airnya sudah nggak begitu coklat, putih, kan ampasnya kita bisa ambil. Kita ganti yang baru. Terus kalau ditebar juga
pas panennya juga jadi kotor ya. Betul. Jadi kalau ditebar itu pas panen biasanya ketika kita serok dia Iya. akan ngangkat kan. Ada kotor gitu. Angkat ke atas jadi kotor. Jadi harusnya dimasukin Harus karung. dimasukkan karung.